Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang di acara utama Siwut Ancol Aquarium, yang dimana saat ini kita sudah berada di salah satu akuarium utama ya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Kak Rizky dari salah satu MC sekaligus staf edukasi di Siwut Ancol yang nantinya akan memandu acara ini. Apakah kalian sudah siap? Ya. Yang sudah siap, mana teriakannya? Luar biasa, itu baru sahabat lewatnya Siwut ya. Dan juga kami ucapkan selamat pagi kepada para pengunjung yang sudah hadir. Dan juga kami mengucapkan juga selamat pagi khususnya dan juga selamat datang untuk rombongan dari Direktorat ITB Jatinangor Jawa Barat. Mana suaranya? Nah, ini ada saudara kita nih yang orang-orang nih dari Direktorat ITB Jatinangor dari Jawa Barat. Selamat pagi dan selamat datang ya Bapak ya di Siwut Ancol Aquarium. Oke, para pengunjung, nantinya kita di sini akan kehadiran dari 2 orang penyelam. Yang dimana nantinya penyelam kita ini akan masuk ke sini untuk menyuapi ikan-ikan yang ada di Siwut Ancol Aquarium, terutama yang ada di akuarium utama ya. Mungkin pengunjung, oke. Tadi pengunjung ada yang bertanya sama Kak Rizky, Mas, kayaknya kemarin di sini ada meja deh. Mejanya kok sekarang sudah tidak ada? Sudah nggak ada, karena sudah kita angkat. Karena kami ini akan melakukan ya latihan ya. Nanti para pengunjung jangan heran kalau apabila ada pengunjung atau ada penyelam di sini ya. Itu dia ngapain? Nantinya kita akan melakukan latihan karena kita sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan upacara penaikan dan penurunan bendera pada saat 17 Agustus di dalam akuarium utama. Dimana lagi kalau bukan di Siwut Ancol? Tepuk tangan dulu dong ya. Kita melakukan persiapan untuk memeriahkan 17 Agustus ini dari bulan kemarin ya. Jadi tim kita 2 hari sekali itu melakukan ya latihan gladi resik upacara di sini. Nantinya akan ada tiang bendera dan ini merupakan salah satu acara seremoni ya atau upacara penaikan bendera tepat 17 Agustus nanti. Paginya untuk penaikan dan sorenya untuk penurunan ya. Nanti juga ada lomba-lomba seru nih di sini. Ada banyak event juga. Nanti lombanya ada yang lomba untuk penyelam dan juga ada lomba untuk adik-adik yang nanti pada yang hadir pada saat 17 Agustus, dan hadiahnya juga banyak dan menarik ya. Oke, para pengunjung, sepertinya penyelam kita belum hadir karena penyelam kita masih melakukan persiapan. Tapi kita mau kenalan dulu sama akuariumnya. Setuju? Setuju. Siwut Ancol adalah salah satu area rekreasi di Ancol Taman Impian, di kompleks Ancol Taman Impian yang menggunakan konsep ikan dan akuarium. Nah, jadi kalau pengunjung mencari putri duyung, mencari lumba-lumba, mencari singa laut, penguin, alpaka, ada nggak di sini? Tidak, karena mamalia itu adanya di Samudra Ancol. Dan kita sudah lihat nih, ikannya sudah bergerombol ya, menandakan bahwa penyelam kita sudah mulai hadir. Namun sayang di tengah masih dihadang sama ikan kerapu di tengah, dan penyelam kami pun penyelam kami pun mulai perlahan maju ke depan, dan kita bisa melihat ikan-ikan hampir seluruhnya ini semuanya akan maju ke depan karena ini berisikan kurang lebih sekitar ribuan ikan yang ada di dalam ya. Dan kita di sini sudah kehadiran dari salah satu penyelam kita. Di sini ada Kak Chandra di sini. Kita tunggu, kita kasih lambaian tangan dulu dong. Hai. Oke, tepuk tangan yang mana untuk Kak Chandra ya para pengunjung ya. Waduh, penyelam kami satunya lagi telat nih sepertinya. Waduh, kok telat Kak? Iya, bangunin si artis dulu. Kita ada ikan terbesar ada di belakang. Nah ya. Oke, di sini kita sudah kehadiran dari 2 orang penyelam. Penyelam kita masing-masing bawa yang namanya ember. Embernya masing-masing, satu embernya seberat 25 kg. Karena isinya ada ikan-ikan, ada ikan tongkol, ada ikan kembung, ada ikan selar, ada gurita, dan juga ada udang kupat. Kalau satu embernya beratnya 25 kg, kalau ada 2 penyelam tandanya ada 2 ember, tandanya ada berapa kilogram adik-adik? Berapa kilo? 50. Cukup enggak untuk ikan sebanyak ini? Enggak. Tidak ya, tapi jangan khawatir karena hari ini ada 4 kali pemberian makan. Yang pertama sekarang, yang kedua nanti siang jam 2 di show kedua,
Dan terakhir ya di jam 4 sore itu show terakhir, namun nanti malam dikasih lagi pada pukul setengah 10 ya. Nah, kita berbicara soal ikan di sini. Siut Ancol terkenal dengan ikan yang ukurannya besar-besar, betul? Betul. Kalau yang ini di sebelah kanan Kak Rizky yang lagi diajak putar-putar namanya ikan apa? Ikan apa namanya? Pari. Ikan bahaya atau ikan buas? Bahaya. Bingung. Ikan yang berbahaya atau ikan yang buas? Bahaya. Buas. Salah. Ikan yang berbahaya. Ikan pari masuk predator enggak? Enggak. Yang jawab enggak tunjuk tangan dulu dong. Kita. Kasih tepuk tangan yang jawab enggak. Yeay, kurang tepat. Ikan pari walaupun terlihat ompong, terlihat gemoy, tapi dia masuk dalam kondisi hewan predator karena sifatnya memangsa hewan lain yang dijadikan sebagai asupan makanannya ya. Nah, ikan pari yang ada di sini itu jenisnya ikan pari kelapa. Ya, karena warnanya seperti kelapa tua. Dan ikan pari ini punya berapa senjata? Ada yang tahu nggak? Di satu ekor ikan pari punya berapa senjata? Berapa? Mana yang jawab dua? Tunjuk tangan. Nah, tepuk tangan yang jawab dua nih ya. Kasih kenang-kenangan. Yeay, ini buat Bapak. Terima kasih. Oke, Mas tolong ya. Betul, ikan pari punya dua senjata. Apa aja senjatanya? Ekor itu organ tubuhnya. Ya, ayo di ekornya ada apa? Listrik. Nah, ikan pari punya dua senjata. Yang pertama adalah duri, dan kedua adalah racun. Ikan pari punya duri dan ikan pari punya racun. Nama racunnya adalah serotonin. Kalau kena manusia, wah itu fatal banget ya. Kita ambil contoh sampel dari antena HT yang Rizky pegang. Nih, misalkan anggap saja ini itu duri dari si ikan pari yang letaknya ada di sini tuh. Tuh, durinya kelihatan tuh. Tapi beda ya. Kalau ini dari depan bulat, tapi kalau duri ikan pari itu gepeng seperti pisau. Nah, misalkan ini kita ambil cepet, jangan Kak Rizky. Kita ambil contohnya ada Kak Chandra di sini. Misalkan Kak Chandra pahanya ketancap. Nih. Waduh, sama Om John ternyata di sini. Waduh. Ayo Om John putar lagi Om John. Waduh, putar lagi. Tepuk tangan untuk Om John dan juga ikan pari. Aku baru ngeh ini Om John. Om John ini adalah salah satu pelatih di sini, pelatih penyelam ya. Dan juga dia ini adalah orang yang jago banget buat bonding sama hewan-hewan buas. Nah ya. Nah, contohnya kita ambil antena HT ini adalah duri dari si ikan pari. Misalkan Kak Chandra ini tertancap di bagian pahanya. Ambil contoh seperti ini. Nah, kalau tertancap, kalau kita usaha cabut akan begini nih. Akan nyangkut seperti ini, gak akan bisa dilepas. Kecuali kalau dipaksa seperti ini. Kenapa? Karena duri dari si ikan pari ini bergerigi seperti mata panah. Anggap saja ada mata panah itu dijejerkan banyak. Kalau menusuk pasti akan nyangkut ketika dicabut. Nah, daging kita ada yang nyangkut-nyangkut di sini. Ini ya. Beda sama kalau kita tertusuk paku. Kalau kita tertusuk paku itu nggak berdarah karena pembuluh darahnya masih tertahan oleh benda yang ada di sini. Kalau dicabut baru berdarah. Tapi kalau ikan duri ikan pari ketika tertusuk langsung berdarah karena sobek. Belum racunnya. Ketika durinya masuk, racunnya masuk. Seperti kita diinfus, kalau kena kaki bisa lumpuh, kalau kena tangan bisa lumpuh. Lebih bahayanya lagi, biasanya orang terserang ikan pari berada di dalam air. Bayangin, lumpuh di dalam air. Aduh, itu ya bahaya banget ya. Bahaya triple kill, duri, racun, dan tenggelam. Waduh. Lihat, diputar-putar lagi tuh sama Om John. Hati-hati Om John, ada si penyu di belakang tuh. Makannya ikan tongkol satu utuh ya, kalau kita pakai nasi, kalau dia sekali hap kandas ya. Nah, kita lihat di sini ikan pari masih punya saudara. Ada yang tahu nggak saudaranya ikan pari itu ikan apa ya? Ikan hiu. Tepuk tangannya jawab ikan hiu ya, betul nih Mas. Buat Mas, terima kasih. Betul, pari sama ikan hiu mereka masih saudara. Walaupun karena kita dengar ngarang, tapi itu faktanya benar. Lihat, ikan pari punya insang. Insangnya mirip sama ikan hiu. Insangnya berbuku-buku atau berkisi-kisi ya. Waduh, rame banget Om John sibuk ya.
dia ini jarang diving, sekali diving heboh karena dia ini adalah coaching kita ya. Coaching masa iya masuk sih ya. Oke, nah Kak Om John ini ya sedang menyuapi si piranha, maksud kami si ikan pari ya. Ikan pari punya, nah nih insangnya mirip insang hiu dan tulangnya pun hampir sama, bukan model tulangnya ya, komposisi tulangnya. Ikan pari sama ikan hiu sama-sama tulang muda atau tulang rawan yang disebut hewan batuide. Oke, pindah dari ikan pari kita pindah. Di sini ada ikan hiu, jenisnya ikan hiu apa? Sirip hitam, tepuk tangannya jawab sirip hitam. Yeay. Nih buat adik, betul nyaring banget suaranya. Terima kasih sayang. Betul, namanya ikan sirip hitam karena dia punya corak hitam di area sirip. Ya, waduh ya tuh. Waduh, ditangkap sama Kakak Chandra ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ikan hiu ini adalah salah satu ikan hiu fenomenal yang sering dilihat di film-film, betul? Yang sering makan orang, betul? Nyatanya enggak, ikan hiu enggak makan orang. Kalau Kak Rizky sedang ada jadwal diving, ya, tapi nggak diving mulu, meriang, capek, enakan MC. Nah, kalau lagi seperti ini Kak Rizky lebih memilih untuk memberi makan si ikan hiu daripada si ikan kue. Yang mana ikan kue? Yang silver, yang gepeng, nama lainnya adalah giant trevally. Nah, kenapa Kak? Kok Kak Rizky lebih pilih kasih makan hiu? Karena ikan hiu udah ketahuan jalannya lempeng, lurus. Kalau ikan kue, Kak Rizky mau memberikannya depan, disampek dari samping, dar, kena tangan, bolong. Nah, makanya gak heran teman-teman kita punya tanda-tanda kena-kenangan tuh biasanya di tangan. Iya, bolong. Karena ikan kue ini yang ini nih, itu giginya tajam. Kecepatan sambarannya bisa sampai 60 km per jam. Bayangin, lagi mau kasih makannya di depan, datang yang dari samping ikan kue dan dia salah target malah gigit tangan kita. Nah, makanya itu penyelam kita menggunakan sarung tangan yang di dalamnya juga dilapisi oleh sarung tangan stainless agar tidak tergigit. Karena kalau tergigit pasti berdarah, yang datang siapa? Hiu. Betul, karena hiu sirip hitam mampu mencium aroma darah sampai jarak 6 km di dalam air ya. Memang ikan hiu matanya nggak begitu oke, matanya nggak begitu tajam ya. Tetapi walaupun ada beberapa jenis ikan yang matanya tajam, tapi ikan sirip hitam ini tergolong matanya tidak terlalu tajam, tapi dia mengandalkan indera penciumannya ya. Nah, selain ada pari, tadi ada hiu, ini kita sudah ada salah satu hewan yang bukan ikan. Namanya adalah hewan penyu, masuk dalam kelas apa? Mamalia. Ya. Yang tahu apa namanya? Reptil. Masih ada nggak Kak guys? Oh, masih ada 2. Tepuk tangan untuk kakak yang jawab reptil ya. Reptilnya reptil apa nggak? Nih, reptilnya reptil akuatik. Udah tolong maaf. Terima kasih. Reptilnya reptil akuatik ya, bukan semi ya. Nah, ini dia nih artis kita yang sudah kita tunggu-tunggu, tapi saya nggak ngeliat ya. Nggak apa-apa. Nanti si babang jagonya ini akan muter lagi. Nah, kita lihat nih di sini nih. Oke, dia muter ke belakang, ambil ancang-ancang. Kak Chandra sedang nungguin di situ. Sepertinya dia kembali ke depan. Yuk teman-teman, saat dia ke depan kita kasih sorakan dan kasih tepuk tangan untuk ikan hiu kita. Awas nabrak. Wow, sudah hadir ya. Sang maestro kita, sang artis kita, primadona kita, itu adalah ikan hiu. Jenisnya hiu apa? Hah? Bukan ikan hiu banteng ya. Ikan hiu banteng itu bahaya banget, peringkat ke-1. Ingat ya, Great White itu bukan peringkat pertama tapi peringkat kedua ya. Waduh, gede banget ini, besar banget. Ini adalah namanya ikan hiu perawat raksasa atau giant shark. Dan ikan hiu ini punya nama latinnya Nebulus peregenius. Kita menyebutnya dengan ikan hiu buto. Nah, biar gampang menyebut ikan buto karena itu adalah sebutan untuk orang Jawa. Dan Kak Rizky mau tanya, jenis kelamin ikan hiunya jantan atau betina? Betina. Nah, lihat, kita lihat tuh. Di perutnya lihat ada pistolnya. Tandanya jantan. Tuh dia tuh. Pistolnya ada 2. Aduh, gede banget. Iya, sabar ya. Oke, nah itu adalah ciri-ciri dari spesies ikan hiu jantan. Bedanya apakah dengan betina? Kalau betina tidak ada klaspernya.
atau daging tambah tersebut hanya garis yang membelah saja. Itu bedanya ya. Ikan pari sama ikan hiu sama. Kalau di area bawahnya ada klaspernya, tandanya dia ini pejantan. Kalau nggak ada, betina. Sama aja nih, kayak di si reptil yang dua ini nih. Coba yang mana yang jantan? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kita lihat, yang Bawah. atas itu jantan, yang bawah betina. Bedanya di mana kak? Ekornya lihat. Nah, nih coba lihat tipenya tuh ekornya. Kalau ekornya kecil, kalau ekornya pendek itu betina. Kalau ekornya besar, kalau ekornya panjang itu jantan. Sama kura-kura juga. Kalau adik-adik punya kura-kura di rumah, coba dua-duanya jejerin. Yang mana ekor yang paling panjang? Pasti yang panjang itu adalah laki-laki atau pejantannya. Yang pendek itu wanita atau betinanya, ya. Wah, sudah kak? Sudah. Oke, kakak Chandra sudah kasih tanda ini. Kakak dia mundur diri, kasih lambaian tangan dulu dong. Dadah. Dadah Om Jo sama Kak Chandra, tepuk tangan dong mereka berdua ya. Pemirsa yang turun sesepuh semua senior turun gunung nih. Pelatih-pelatih kita yang turun di Menteng 1 bersatu terhormat kita ya. Oke, baik para pengunjung sekali lagi dong kasih tepuk tangan untuk para pengunjung yang hebat pada pagi hari ini ya. Yang mau foto nih, yang di depan terowongan nih bisa langsung masuk, ajak penyelamnya buat foto karena penyelam kita masih menebarkan makanan di sepanjang terowongan ya. Sudah puas belum? Belum. Kita belum kenalan tuh sama si penyu. Penyu kita namanya penyu sisik atau Hawksbill sea turtle. Nama ilmiahnya Eretmocles imbricata. Usianya 49 tahun. Ya. Kita punya penyu itu tinggal sepasang dari 13 pasang. Sisanya kemana kak? Apakah mati? Jawabannya tidak. Karena ya penyu itu hewan dilindungi, kita kembalikan ke negara karena Siwot Ancol ini punya negara ya, punya Pemprov DKI ya. Jadinya Siwot Ancol juga menjadikan salah satu tempat ini sebagai area konservasi. Jadi kalau hewan yang sudah mulai melahirkan, sudah mulai bertelur atau sudah bereproduksi itu wajib dikembalikan karena hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi. Tapi setelah 2018 semua berubah. Yang kita tahu ada anak penyu yang namanya tukik, ketika menetas itu akan dilepas ke laut, betul ya? Tapi setelah 2018 semuanya berubah ya. Itu akan akan dipelihara hingga 5 sampai 7 tahun seperti yang ada di kolam terbuka. Kalau sudah 7 tahun atau 5 tahun itu baru dirilis. Kenapa? Karena cangkangnya sudah keras, sudah siap melawan ombak dan sudah siap untuk mengarungi lautan. Karena kalau masih kecil itu menjadi makanan predator. Contoh yang menetas 400 ekor, paling yang bisa besar hanya ada 1 doang atau enggak 3. Sisanya ketika di keluar pasir disambar burung elang, disambar kera atau monyet, disambar biawak. Ketika masuk ke air disambar predator air. Atau dari burung elang atau camar juga bisa ya. Atau bahkan manusia. Bahkan ketika penyu netas, penyu pergi, telurnya diambil buat dimakan atau dijadikan obat. Seperti itu. Itu makanya penyu hewan yang dilindungi oleh negara ya. Jadi jangan heran kalau penyu ini siwotnya di siwot hanya ada sepasang penyu yang ada di sini. Selebihnya sudah kita kembalikan dan kita belum dapat lagi penyu dari Badan Konservasi di Pulau Seribu ya. Kasih tepuk tangan lagi untuk para pengunjung ya. Yang belum puas boleh ya, nggak apa-apa. Di sini sampai sore karena nanti jam 12.45 Piranha mau dikasih makan. Kalau yang lapar boleh keluar dulu. Yang mau makan, yang mau sholat zuhur, yang mau merokok atau udut, nah boleh tuh keluar. Nanti masuk lagi boleh. Masuknya pakai apa kak? Pakai cap yang ada di tangan. Mana capnya? Jangan hilang ya. Nanti kalau dari luar cuci tangan minimal ada bekas sedikit. Pas masuk boleh ditebelin lagi ya. Jangan lupa setengah 1 masuk lagi ke sini karena 12.45 Piranha mau dikasih makan ya. Oke baik para pengunjung, terima kasih atas antusiasnya hari ini. Barang-barang yang diperhatikan, yang jomblo jangan sampai salah gandeng ya. Jangan sampai tidak menyaksikan acara Piranha pada saat ya. Dan sekarang saya Karki mau diri di